Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Eko Aristiawan atau EA, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Baiklah semuanya, kami CGP dari angkatan 7 akan mengulas tentang koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menikmati. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 permasalahan. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini. Dan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke guys, untuk yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Ternyata ada beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pembelajaran sangat tersentral di guru, sehingga guru menjadi tokoh utama dalam PPM ini. Yang kedua, pembelajaran terjebak dalam sisi kognitif siswa, artinya sisi pengetahuan siswa yang terlalu banyak dieksplor sehingga mengabaikan sisi afektif maupun psikomotoriknya. Dan yang ketiga, karakter siswa ternyata kurang dipahami oleh guru sehingga dalam menerapkan metode pembelajaran kurang tepat. Dan yang keempat, adanya motivasi siswa yang kurang dalam proses belajar mengajar sehingga mempengaruhi tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, improvisasi dan inovasi guru yang minim atau yang kurang sehingga terkesan tidak menyenangkan. Nah, itulah beberapa permasalahan yang dihadapi. Nah guys, kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dari sisi pemikiran ini, yang pertama kita harus merubah mindset bahwa proses belajar mengajar itu berpusat pada siswa, bukan pada guru, sehingga siswa menjadi subjek tokoh utama yang perlu kita eksplor dan kita kembangkan. Maka perlu adanya proses menghamba pada siswa supaya pembelajaran menjadi nyaman. Sedangkan untuk yang kedua ya guys, bahwasanya perbedaan itu adalah suatu hal yang wajar. Maka kita harus bisa menerapkan sikap perilaku toleransi, saling menghargai, sehingga dalam proses belajar mengajar nanti tidak terkesan terkotak-kotak, sehingga bisa mudah dikondisikan dan tercapai tujuannya. Selain itu, bahwasanya kita harus bisa merubah mindset kita bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, dan sumber belajar itu tidak hanya guru, tapi masih banyak sumber-sumber belajar yang lain, bisa dari buku, bisa dari internet, atau bisa dari orang lain, atau dari pengalaman-pengalaman yang didapat oleh siswa tersebut. Nah, jika kita sudah tahu sumber belajar yang lain, maka dalam menciptakan proses belajar mengajar itu haruslah menarik dan semenyenangkan mungkin. Biar apa? Biar siswa dan guru dalam kondisi nyaman, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Selain itu apalagi? Nah, dalam hal ini siswa diberi kebebasan untuk mengeksplor diri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau bisa mengembangkan potensinya menurut kreativitasnya masing-masing.
Harapannya apa? Siswa mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya dan memberikan hal-hal terbaik bagi dirinya dengan cara menuntun mereka, sehingga tugas-tugas yang diembannya akan mudah diselesaikan sesuai dengan bakat dan potensinya. Oke guys, dari permasalahan yang dibahas di depan serta konsep ideal dari pemikiran dan perilaku yang dibahas juga, maka apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, berikut adalah beberapa cara yang perlu kita terapkan sebagai follow up atau tindak lanjut dari keterkaitan materi ini. Yang pertama adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, siswa mempunyai bakat, potensi yang sudah dimilikinya, dan kita tinggal menuntunnya, mengarahkannya, membimbingnya, serta juga tidak lupa dengan adanya kodrat zaman yang disesuaikan dengan abad 21 ini. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, artinya siswa diberi kebebasan dalam hal meraih materi atau memahami materi yang dia pelajari, dan guru juga tinggal menuntunnya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan proses belajar mengajar sekreatif, seinteraktif, seinovatif mungkin, dengan salah satunya menghamba pada siswa supaya apa? Rasa nyaman dalam BBM tercapai, maka dalam memahami materi akan lebih mudah dan tujuan pembelajaran akan lebih tercapai. Dan yang keempat, melaksanakan sistem AMONG yang mengedepankan cara menuntun. Artinya, kita juga harus bisa menerapkan ing ngarso suntulodo, ing matyo mangunkarso, tuturi handayani, dan itu bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswanya. Dan yang terakhir, dalam proses belajar mengajar ini yang lebih mengutamakan budi pekerti, artinya sisi afektif, sisi psikomotorik lebih dikedepankan di era-era milenial ini supaya tidak menghilangkan karakteristik budi pekerti siswa yang sempurna, sehingga perlu adanya juga keberimbangan dalam sisi afektif, sisi psikomotorik, dan sisi kognitifnya. Nah guys, mungkin itu yang perlu kita terapkan supaya dapat menjadikan kelas kita seperti dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke guys, pada sesi akhir ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Dan yang kedua, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan seyogyanya menghamba pada anak dan menerapkan sistem AMONG. Jika ketika hal ini kita terapkan, maka filosofi yang ada dan melekat pada Ki Hajar Dewantara bisa menjadikan inspirasi kita dalam memajukan pendidikan di Indonesia, dalam membuat suasana proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga kita dapat membentuk karakter siswa secara sempurna dan membuat siswa menjadi orang yang bijaksana. Untuk itu, mari kita coba filosofi-filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Nah, di sesi akhir ini, akhirnya kami calon guru penggerak angkatan 7 undur diri dan salam guru penggerak. Jangan lelah melakukan perubahan demi majunya pendidikan. Ingat, beda murid, beda cara. Cuma guru kreatif dan inovatif yang tentunya bisa. Dan saya, EA. Salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.